Yang kita tahu, Ducati itu punya banyak banget line up di motornya ya. Mulai dari segmen sport, dia punya Panigale Family, kemudian dia punya segmen touring, yaitu ada Multistrada Family. Dan kali ini, dia mulai bermain di segmen yang beneran off-road dengan membuat sebuah motor dengan nama Ducati Desert X. Ducati Desert X ini udah didatangkan oleh Ducati Indonesia dengan harga 551 juta off the road ya teman-teman. Ya, di harga 500 jutaan udah dapet Ducati yang tinggi dan canggih ini sih harusnya udah jadi keren banget ya. Oke, kita bahas dulu dari segi desain. Desainnya ini cukup keren teman-teman. Karena apa? Di era yang modern ini justru Ducati kembali nih ya. Dia justru menguatkan kembali untuk kesan retronya. Dan dia konsepnya Dakar teman-teman. Bisa langsung dilihat dari lampu depannya di sini. Reflektornya bulat-bulat gini dan kerennya itu ada DRL yang ciri khasnya jadi Desert X banget. DRL itu putus-putus gitu, keren banget. Dan di dalamnya udah tertanam 2 buah LED dilengkapi juga dengan lensa yang pastinya terang banget. Kemudian desain retronya ini juga kelihatan dari sini teman-teman. Windscreen-nya ya, jadi windscreen-nya gede banget dan cukup panjang dari sini ke atas. Bahkan windscreen tuh nggak dibiarkan polos teman-teman. Karena apa? Di sini kita melihat kayak ada aksen-aksen apa ya, kayak segi 6 gitu di sini nih, dari hitam kemudian ada aksen segi 6. Nah ini keren banget, ini mencirikan motor Dakar banget ya. Windshieldnya tuh ramping cuma tinggi gitu. Terus di sisi tengahnya, nah bodinya di sini fairingnya menyatu gitu teman-teman, dan ada tangki bahan bakar yang kapasitasnya 21 liter. Ini gede banget ya, 21 liter. Bahannya cuma dia plat ya, bukan bahan plastik. Nah tuh plat besi gitu bahannya, dengan finishing warnanya putih, putihnya putih doff gitu, jadinya oke banget sih, kayak warnanya kesannya premium banget lah. Kemudian di sini kita lihat joknya tebal dan cukup panjang ya teman-teman ya. Jadi dari sini pengendaranya bisa mengatur posisi berkendaranya, bisa ke tengah, bisa ke belakang atau bisa ke depan nih. Jadi pengendaranya benar-benar fleksibel banget buat ngatur posisi berkendaranya. Terus di sini ada pembonceng dan joknya lumayan lebar ya, baik di pembonceng ataupun di pengendaranya. Terus kita ngeliat sini ada knalpot, dia udah Euro 5 dan di belakang dia pakai string armnya aluminium teman-teman. Terus juga dia ditopang oleh suspensi KYB. Nah, yang di sini KYB-nya full adjustable baik yang depan atau yang belakang. Yang belakangnya dilengkapi piggy bank dan dia bisa disetel preload, compression dan rebound sesuka hatinya. Begitu juga yang depan. Yang depan tinggal setel di atas, ini ada ya sebelah ya, dia separate. Jadi yang kiri ini untuk setel kompresi dan preload, dan kalau yang kanan ini untuk setel preload dan rebound. Jadi sebelah-sebelah. Kemudian untuk menunjang medan-medan off-roadnya, suspensi ini travelnya panjang banget teman-teman. Jadi yang depan ini 220 mm jarak mainnya, sedangkan yang belakangnya 220 mm. Jadi kayaknya kalau bottoming gitu ya, atau kayak mentok gitu, lewatin jalan-jalan rusak, ngelindes batu, pohon-pohon, kayaknya sih bakalan jarang banget. Terus kita ngeliat sisi bawahnya. Nah, di bawahnya nih keker banget ya. Dan ini jadi kembalinya Ducati membuat sebuah motor dengan ring yang gede banget. Depan 21 inci, yang belakangnya 18 inci. Ini tentu aja lebih gede dari Multistrada yang biasa pakai 17-17 atau depannya 19 gitu ya. Nah, yang ini dia pakai ban lingkarnya 90/90 ring 21 inci, kalau yang belakang 150/70 ring 18 inci. Ban ini dari Pirelli Scorpion Rally STR dan dia punya pattern yang bloknya tuh lumayan gede ya. Cuman kabarnya sih ban ini masih oke, mau dipakai on-road ataupun off-road ya. Jadi masih 50-50, jadi walaupun dia kasar kembangannya, cuma untuk kebutuhan on-road harusnya masih mumpuni lah. Jadi pengendaranya mau on-road oke, mau off-road pun siap gitu. Terus di bawah, nah kita lihat sisi pengeremannya teman-teman. Jadi ini juga dijamin pakem banget ya. Kenapa? Karena dia dilengkapi double disc brake teman-teman. Di kanan dan kirinya dia juga ada semi floating, bisa dilihat. Dan diameter 320 mm. Terus kalau kita lihat lagi detailnya, ternyata brandnya Brembo teman-teman cakramnya. Pakem banget. Terus cakram ini diapit oleh 2 buah kaliper Brembo M50 monoblock ya. Dan untuk menjaga agar rodanya nggak mengunci, si Ducati ini juga udah dilengkapi dengan ABS. Bahkan nggak cuma ABS aja nih, tapi juga cornering ABS. Jadi benar-benar bisa ngebaca lane angle dari motornya biar rodanya nggak mengunci. Nah kalau yang belakang, dia pakai cakram juga. Dia cuma lebih kecil tentu aja.
Diameternya 255 mm dengan kaliper Brembo 2 piston. Wow, gede banget ya. Kemudian habis itu kita lihat apa lagi ya? Mungkin kita lihat fitur-fiturnya ya. Apa aja yang ditawarkan dari Desert X ini? Berikutnya bahas fitur dan teknologi. Berhubung ini motor besar dengan harga 500 jutaan, tentu aja fiturnya banyak banget teman-teman. Nih, coba saya rinciin ya. Pertama, ada cornering ABS, ada Ducati Traction Control, ada Riding Modes, Power Modes, Ducati Wheelie Control atau DWC, Engine Brake Control, Ducati Quick Shift Up and Down, Cruise Control, Full LED Lighting System with DRL, Ducati Brake Light, USB power socket 12 volt dan self cancelling turn indicators dan steering damper yang ada di setangnya. Jadi banyak banget lah. Jadi ini udah namanya motor 500 jutaan ya. Asli paketnya udah paket lengkap banget, teman-teman. Oke, mungkin kita akan melihat speedometer kali ya. Sebelum kita nyalain speedometer, Desert X ini masih dilengkapi dengan anak kunci konvensional ya teman-teman ya. Bisa dilihat di sini dan dia nggak ada penutup magnet di rumah kunci kontaknya. Tapi udah ada iMobilizer, artinya ada chipnya nih, baik di kunci dan di kunci kontaknya. Jadi biar gak gampang dimaling, bisa dilihat dari sini ada indikatornya nih, kedip. Nah, itu dia berarti iMobilizer aktif. Oke, coba kita hidupkan. Speedometernya 5 inci dan desainnya unik nih teman-teman, karena dia modelnya ini ya tegak ya, ke atas gitu, vertikal. Tuh, Desert X, wah keren banget. Dan dia latarnya ini ada 2 pilihan teman-teman. Jadi dia bisa mendeteksi kalau gelap dia latar belakangnya hitam, kalau kondisinya terang dia latarnya putih, jadi akan lebih gampang dilihatnya. Nah ini TFT display 5 inci vertikal dan tentu aja paling besar di sini ada tachometer. Di sini ada fuel range, jadi dia nggak ada fuel meternya kalau dilihat ya. Dia fuel range. Ini ada jam, kemudian ada gear indicators, ada speed meter, ada side stand indikator. Dan di bawahnya ini ada informasi riding modes-nya ya, kayak Ducati Wheelie Control, Ducati Traction Control, ABS, dan Engine Brake Control. Di bawahnya ada suhu sekitar 30 derajat dan ragam informasi lainnya nih. Ini semuanya bisa disetel dan bisa diganti melalui saklar yang ada di sebelah kiri. Bisa kita lihat di sini. Kita juga bisa masuk ke setting menu nih, banyak banget teman-teman pilihannya. Jadi banyak banget lah. Ini ada DEMS, temps, tema ya, ada light, ada dark. Wah, canggih banget lah, speedometer 500 jutaan. Dan dia juga ini ada ini teman-teman. Jadi dia ada opsional. Opsionalnya itu ada Ducati Multimedia System teman-teman. Jadi dengan adanya Ducati Multimedia System, teman-teman itu bisa mengkoneksikan smartphone melalui Bluetooth dan mengaktifkan navigasi turn by turn. Jadi itu keren banget. Jadi ntar akan ada di sini ya. Ini pun kalau kita ganti riding modes-nya, ini kan sport ya. Sport sampai wet itu sama. Cuma kalau kita masuk enduro, nah, beda kan, tampilannya beda. Di sini ada jarak, di sini tripnya. Terus juga kalau kita masuk ke rally, nah ini beda lagi nih. Tuh, tampilannya beda lagi. Dan di sini ada dia jatuhnya udah kayak fuel meter ya, kecil gitu. Dia benar-benar tampilannya tuh fleksibel banget, benar-benar mengikuti modes apa, riding modes apa yang sedang digunakan. Nah, di sini tampilannya bagus banget teman-teman. Jadi layarnya hitam dan angkanya besar-besar. Jadi mudah banget dipantau. Dan kalau dilihat ini benar-benar kayak apa ya, kayak maps-nya atau kayak speedometer yang banyak digunakan untuk motor-motor rally Dakar ya. Keren banget. Setelah ngeliat speedometer, sekarang kita ngeliat apa aja sih isi dari setang dari Desert X ini. Kita lihat di sini. Setangnya model pipa ya teman-teman. Ini finishingnya bagus banget, dia kasar gitu tekstur. Terus juga di sini langsung kelihatan. Koplingnya udah hidraulik ya, dari Brembo dengan logonya yang besar dan handle-nya bisa disetel jaraknya, fleksibel banget. Kemudian di sini saklarnya cukup banyak tombolnya teman-teman. Bisa di sini kita lihat nih tombol untuk mengatur ini ya di speedometer informasi ya. Masuk menu dan segala macam. Kemudian di sebelahnya ini ada cruise control. Ini kita kesini untuk on off dan ini untuk menaikkan atau ngeset speednya. Di sini ada hazard. Di sini ada tombol ABS, bisa kita on offin secara cepat lah ya, nggak perlu masuk menu. Jadi di sini ada tombol low beam, pass beam, dan juga untuk high beam. Di sini ada sein dengan self indicator cancelling, jadi dia bisa mati seinnya setelah beberapa detik digunakan. Jadi nggak akan lupa tuh ya naik Ducati matiin sein. Di sini ada klakson. Terus di sisi tengah. Tadi udah sebutin di awal nih salah satu fiturnya yaitu steering damper untuk menjaga kestabilan pengendaranya selama berkendara ya, selama touring baik on road ataupun off road.
Di sisi kanannya lebih simple, sama-sama nih mas remnya juga udah Brembo juga, handle juga sama, bisa di setel jaraknya. Dan ini cuma ada tombol grip heater ya, kalau kita lihat di sini ada grip heater. Kemudian juga di sini ada engine cut off dan starter. Kemudian di sini ada ini ya, lampu DRL-nya, mau auto, mau on off sendiri juga bisa diatur. Dan di sini mulut tangki bensinnya rada ini ya teman-teman, rada asimetrik ya. Karena dia nggak pas di tengah, cuma dia rada geser ke kanan gitulah. Dengan bendera Italinya. Italia bukan India. 21 liter teman-teman. Wah. Desert X ini tentu aja teman-teman, karena dia untuk off-road dan bannya juga gede ya, ringnya 21 inci, 18 inci. Makanya dia punya ground clearance nih lumayan nih, 250 mm. Artinya buat ngelewatin obstacle batu atau pohon-pohon di hutan gitu tetap mumpuni lah ya. Terus karena tingginya itu, ini juga berpengaruh terhadap tinggi joknya. Bisa dilihat sepinggul ya. Dan kalau ngelihat data spesifikasinya, tinggi joknya itu 875 mm. Untuk rata-rata postur orang Indonesia ya mungkin bermain di 170 cm lah ya. Kayak saya ini harus kita coba seperti apa kira-kira. Oke. Kita naik Ducati Desert X dan langsung ya, kaki kanan dan kiri tuh, kanan kiri tuh napak sih, cuma di ujung banget ya. Artinya ini bener-bener ngebalet banget, bener-bener tinggi. Cuma kalau kita napak dua-duanya gini ya, riding positionnya aduh enak banget sih. Meskipun tankinya 21 liter, cuma dia nggak terlalu kerasa besar ya. Artinya kaki pengendara tuh nggak terlalu ngangkang banget gitu, duduknya masih ngasih kesan ramping gitu kepada pengendaranya. Terus juga stangnya tinggi banget, jadi enak ya. Stangnya tinggi dan dia lumayan dekat ke arah pengendara ya. Jadi pengendaranya tuh nggak perlu maju banget dan lengan tuh masih ada spare gitu, nggak terlalu lurus gini ya. Masih ada spare dan kalau kita belokin mentok, coba. Oke, masih aman teman-teman. Jadi pundak nih nggak sampai ketarik banget gitu lah. Lihat tuh, masih oke banget sih. Untuk postur orang Asia masih oke, cuma paling ini aja nih, jinjitnya aja nih yang rada lumayan. Terus juga setangnya enak, kemudian joknya tebel banget teman-teman, asli joknya tebel dan bener-bener tadi saya udah bilang dia tuh joknya panjang ya. Artinya pengendaranya bener-bener bisa milih posisi berkendara itu mau deket ke stang kayak gini atau rada munduran. Masih jauh tuh. Ini kalau di posisi tengah-tengah segini nih. Ya ini sih lebih kayak cocok buat lagi melahap ini jalur-jalur gravel gitu ya kayak gini. Sambil berdiri gitu. Terus juga speedometernya ini kan dia vertikal ya, 5 inci vertikal ini ada maksudnya teman-teman. Jadi biar saat pengendaranya berdiri gini, nah ini speedometernya masih jelas terlihat gitu. Masih aman banget, informasinya kelihatan semua. Wih, enak banget sih. Stangnya lebar juga bikin si tangan dan pundak pengendaranya tuh kayak lebih sigap gitu kalau lagi berdiri gini. Jadinya buat ngelahap jalur off-road atau jalur rusak tuh enak banget lah. Posisi footstepnya agak rendah ya, jadi ini kaki pengendaranya itu nggak terlalu nekuk, lumayan agak di bawah dan lumayan maju lah. Jadinya pengendaranya juga kakinya nggak terlalu nekuk, berkendara lama juga nggak akan bikin cepat pegal. Terus juga dia footstepnya model bergerigi, cuma udah dilengkapi dengan karet ya. Jadi ini kalau lagi lebih sering jalan on road, karetnya bisa dipasang biar nggak tajam-tajam banget. Cuman kalau lagi jalan off road gitu ya, tanah-tanah, karetnya bisa dilepas biar si sepatu tuh lebih ngegrip gitu, lebih mencekram dengan footstepnya. Tadi udah bilang kita kalau posisi berkendaranya enak dan ternyata windshieldnya teman-teman bisa dilihat di sini. Nah ya kalau kita tarik garis lurus kurang lebih sedada pengendaranya, pas lah, pas. Jadinya badan pengendara ini benar-benar terlindung dari terpaan angin langsung dan dia mungkin kenanya di area leher ya, di leher atau di muka nih anginnya nih. Ducati Desert X menggunakan mesin Ducati Testa Stretta 11 derajat ya teman-teman. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan Desmodronic valve train. Dan di kedua silinder ini dilengkapi dengan 4 buah klep. Jadi artinya di sini 4 klep, di sini juga 4 klep. Dan tentu aja sebagai pendinginnya dilengkapi dengan liquid cooled atau pendingin cairan atau radiator. Dia letaknya ada di depan dan bentuknya curve gitu ya, cekung gitu, melengkung gitu, tentu aja untuk menangkap angin agar lebih banyak. Kemudian
mesin ini sebenarnya sama ya kayak yang digunakan di Ducati Monster atau di Ducati Hypermotard. Cuma di sini udah diperbaharui nih teman-teman. Bahkan mesinnya ini itu lebih ringan 1,7 kg dibandingkan Testa Stretta 11 derajat L-Twin yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini udah mesinnya terbarukan banget lah. Koplingnya juga kopling basah ya tentu aja. Karena motor ini kan untuk penggunaannya di medan off-road ya yang kotor-kotoran. Tentu kalau dia pakai dry clutch bakalan rusak ya, bakalan hancur gitu kan koplingnya. Terus mesinnya ini 937 cc, dia punya bor atau pistonnya itu 94 mm, sedangkan langkahnya atau struknya itu 67,5 mm. Dan perbandingan kompresinya ini lumayan ya teman-teman, 13,3 banding 1. Ya, jadi mau nggak mau harus pakai bahan bakar yang roundnya tinggi ya, biar performanya bagus, biar juga ruang bakarnya bersih, dan juga nggak knocking pastinya. Kemudian dengan spesifikasi tersebut, motor ini itu memiliki klaim tenaga maksimalnya 111 PS di 9.250 rpm. Sedangkan torsinya yaitu 92 Nm dan udah bisa dirasakan di 6.500 rpm teman-teman. Emang sih kalau dibandingin dari Monster atau Hypermotard, emang mesin ini punya tenaga yang sedikit lebih rendah ya. Karena emang peruntukannya bukan untuk kejar-kejaran kecepatan lah. Karena ini kebutuhannya untuk off-road, makanya di sini tuh ada revisi teman-teman. Jadi Ducati itu merevisi di bagian transmisinya, 6 percepatannya itu dibuat lebih ringan. Tujuannya apa? Tentu aja pertama karena motornya untuk off-road, jadi untuk merayap ya. Jadi untuk merayap di jalan-jalan rusak, di tanah, di lumpur itu bisa lebih ngerayap lebih pelan dan lebih aman tanpa engine stall ya. Jadi mesinnya nggak akan mati, cukup mainin kopling, dia udah bisa ngerayap dengan aman lah. Kemudian juga walaupun dia transmisinya lebih pendek gitu ya, lebih singkat untuk ngejar torsi, untuk ugal-ugalan di jalan tanah, cuma di gigi 6-nya ternyata dibikin lebih berat. Jadi gigi 6-nya lebih berat ini untuk cruising teman-teman. Jadi kalau kita di jalan on road gitu ya, karena 1-5 ini enteng-enteng, jadi kan ngopernya lebih cepet ya, pakai quick shift tes. Cuma pas masuk 6 nih perbandingannya agak sedikit lebih berat, biar pas cruising itu nafasnya bisa tetap panjang dan motor itu rasanya kayak nggak kehabisan nafas lah gitu. Kemudian mesinnya ini dilengkapi dengan 6 buah riding modes. Iya, 6, banyak banget teman-teman. Jadi 4 ini tuh udah ya basicnya Ducati lah. Jadi ada wet, ada sport, ada urban, dan ada touring. Dan untuk Desert X ini ada ketambahan riding modes-nya itu ada enduro dan ada rally teman-teman. Nah, duanya ini juga punya karakter ya, bahkan bukan cuma 2 sih. Sebenarnya 6 riding modes ini tuh benar-benar mempengaruhi banget tenaga. Kemudian juga fitur-fitur kayak traction control, ABS itu berubah semua total menyesuaikan riding modes-nya. Nah, cuma kalau di enduro ini justru dia powernya di-reduce ya teman-teman. Jadi powernya dikurangi. Tujuannya apa? Jadi si enduro ini untuk teman-teman yang kalau lagi jalan di off-roadnya tuh tanahnya belok gitu ya. Istilahnya tuh tanah-tanah lengket banget atau di pasir-pasir atau juga ya pokoknya karakternya yang lebih banyak spinnya atau licin lah ya. Nah, makanya powernya di-reduce biar teman-teman tuh bisa mendapatkan grip lagi di roda belakangnya. Karena kalau powernya kencengan gitu ya, kalau di jalur yang off-road yang benar-benar minim traksi tuh malah yang ada bannya tuh spinning terus ngegali tanahnya gitu lah. Yang ada motornya malah nggak bisa jalan gitu. Selain itu, untuk kayak enduro karena dia powernya dikurangin juga, nah ini tuh cocok untuk novice rider ya atau pengendara-pengendara pemula lah. Jadi biar dia nggak terlalu kaget banget ketika ngegas si Desert X ini gitu. Lanjut, riding mode paling tinggi itu ada rally teman-teman. Ini yang baru banget lah. Nah ini untuk riders yang lebih berpengalaman karena apa? Ya bisa dikatakan mungkin fitur-fiturnya bisa dinonaktifkan semua lah. Kayak traction control bisa mati, wheelie control bisa mati, ABS-nya bisa aktif depan doang atau bahkan bisa mati semua. Jadi bener-bener si pengendaranya itu bisa nge-explore semua bagian dari Desert X ini dan bisa ugal-ugalan banget di kontur jalan yang rally ya. Istilahnya yang gravel dan bisa dipacu kencang di jalan off-road gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman, impresi pertama kami mengenai Desert X. Ducati Desert X ini merupakan motor off-road yang kembali dihadirkan oleh Ducati ya. Lebih keren sih ini, dengan harga yang cukup terjangkau, 500 jutaan aja udah dapat motor kayak gini. Dan makasih udah nonton, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Jangan lupa mampir-mampir juga ke channel Autovun Indonesia untuk melihat mobil-mobil terbaru di situ, di YouTube-nya ya. Terus juga ada channel TikTok kami, YouTube Motovun Indonesia, untuk melihat konten yang lebih menarik dan beragam. Dan jangan lupa mampir ke website kami, yaitu autovun.co.id, untuk melihat berita-berita terbaru baik dari motor, mobil, ataupun kendaraan komersial di situ ya. Nah, sebagai penutup, saya akan coba nyalakan Ducati Desert X ini, dan dia ini masih cold start ya. Artinya mesinnya ini masih dingin banget. Tuh, belum dihidupkan, jadi di sini juga masih low.
Kita akan mendengar suaranya seperti apa. Sudah netral, standar samping. Oke, here we go.